Pemirsa, berjumpa kembali di DA News bersama saya, Gendis. Kali ini tim DA News sedang berada di Aula Gedung Dakwah Muhammadiyah Karanganyar. Di tempat ini sedang dilaksanakan kajian fikih lingkungan. Hadir sebagai pembicara David Effendi, Sekretaris Lembaga Hibak dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan Dr. Bushro Mokodas SHM Hum, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai respon rencana pendirian proyek geotermal di kawasan Gunung Lawu. Kegiatan ini diinisiasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Karanganyar melalui Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Karanganyar dan bekerja sama dengan beberapa organisasi pegiat lingkungan seperti Jaga Lawu, Tim Advokasi Tambang Jalios, Renewable Energy Trend Asia, dan Lingkar Keadilan Ruang. Kehadiran para pembicara merupakan respon terhadap rencana pemerintah yang akan membangun proyek geotermal di Gunung Lawu yang berpotensi merusak alam Gunung Lawu. Ancaman yang dihadirkan oleh rencana pembangunan geotermal di Gunung Lawu ini, Pak? Bukan rencana, tapi sudah dilaksanakan pengerukan, ya. Itu tidak hanya geotermal, tapi mesti harus kita kaitkan dengan penambangan lain di seluruh Indonesia, ya. Yang itu produk politik pemerintahan, terutama Jokowi yang oleh Presiden Prabowo Subianto. Sayang sekali tidak semuanya dicabut. Ya, oleh karena itu proyek ini di berbagai data yang dilakukan oleh LSM termasuk Muhammadiyah aktif di dalamnya melakukan penelitian di lapangan. Hasilnya itu kerusakan alam semesta, kerusakan ekonomi, kerusakan lingkungan itu nyata. Banyak orang yang digusur walaupun diberi dalih ada ganti keuntungan, tapi sebetulnya ganti kerugian. Oleh karena itu, acara yang diselenggarakan di PDM Karanganyar ini atas inisiatif Pemuda Muhammadiyah Karanganyar itu bagus sekali. Bentuk dari tanggung jawab keagamaan dan sekaligus kenegaraan itu. Oke, baik. Sebagai masyarakat sipil nih Pak, apa yang bisa kita lakukan untuk merespon proyek tersebut? Apa yang bisa kita lakukan? Dengan acara seperti ini, meresponnya itu tidak mungkin kita bersikap diam. Mendiamkan sesuatu kejahatan itu bagian dari kejahatan itu sendiri. Ya, dalil agamanya ada itu, hadisnya ada. Oleh karena itu kita meresponnya dengan pendekatan keilmuan seperti sekarang ini. Nah, nanti Pak Arief selaku Ketua PDM bersama ortom yang terkait itu nanti hasilnya ini termasuk nanti malam ya. Itu nanti akan disusun dengan bagus. Untuk apa? Antara lain dan terutama untuk pemerintah, terutama pemerintah Kabupaten mana? Karanganyar. Nah, sehingga bupati yang ada sekarang ini bagian penting dari masyarakat yang harus kita ajukan tawaran kerjasama. Bentuknya bukan formalitas, tetapi hasil kajian ini, gitu. Itu ciri Muhammadiyah. Isu kerusakan lingkungan yang masih hangat untuk dibahas sampai sekarang ini apa saja, Pak? Ya, kerusakan lingkungan kalau kita bisa bagi di darat, di laut, sama di udara sebetulnya. Jadi kerusakan di darat kita lihat pertambangan skala proyek yang sangat besar. Itu luasnya total yang ditambang untuk konsesi di Indonesia itu 5,9 juta hektar. Sangat-sangat besar sekali. Itu menyebabkan kerusakan yang luar biasa, deforestasi, kemudian longsor, banjir akibat tambang. Dan tambang ini tidak semuanya ya untuk kesejahteraan masyarakat, untuk kemakmuran masyarakat. Tambang ini banyak diorientasikan untuk berdagang dengan Cina, kayak batu bara, nikel itu dibawa ke Cina, sehingga masyarakat kita ya hanya mendapatkan porsi kecil dari berkah bernama sumber daya alam. Yang di laut pencemaran luar biasa, terutama plastik, kemudian penangkapan ikan besar-besaran yang bisa mengancam punahnya banyak spesies, kemudian plastik
dari aktivitas industri maupun masyarakat juga membanjiri laut. Luar biasa banyaknya plastik di laut, bahkan sekarang di banyak lokasi di dalam tubuh ikan sudah ada mikroplastik dan itu bisa berbahaya kalau ada penumpukan dikonsumsi masyarakat. Polusi di udara juga disebabkan oleh banyak PLTU, kemudian pembakaran-pembakaran industri selain transportasi dan sebagainya. Jadi sebetulnya ancaman kerusakan terhadap lingkungan itu sudah di darat, di laut, di udara ya. Kalau di dalam Al-Quran itu kan darat dan laut, tapi sebetulnya darat itu ya termasuk udara. Jadi di mana-mana ya Pak? Iya, di mana-mana. Tapi kita bisa lihat sektor perkebunan yang merusak hutan ya, kayak di Riau, di Kalimantan itu banyak dibuka hutan-hutan habis untuk pertanian monokultur kayak sawit itu. Sawit itu kan hanya sawit aja, ekosistem yang lain nggak ada. Kayak beda dengan hutan itu bisa menyangga kehidupan luar biasa karena banyaknya keragaman hayati, banyaknya ekosistem di dalamnya. Jadi sangat banyak. Kalau di Sulawesi, di Maluku kebanyakan pertambangan nikel. Oke, baik. Kalau peran Muhammadiyah sendiri dalam merespon berbagai kerusakan tersebut, terutama yang disebabkan oleh olah tangan dari manusia sendiri, seperti apa Pak? Ya, Muhammadiyah sampai hari ini masih istiqomah, adalah sebuah gerakan dakwah berbasis agama, sosial, kemasyarakatan. Muhammadiyah sangat berpijak pada Al-Quran dan Sunnah, sehingga ketika Al-Quran itu memerintahkan manusia menjaga bumi, melestarikan, memakmurkan bumi, bahkan di dalam salah satu hadis disebutkan bumi adalah hamparan masjid. Ya. Sehingga artinya bumi itu harus dianggap sebagai sesuatu yang mulia, sesuatu yang suci. Di dalam beberapa kebudayaan disebut ibu bumi ya. Nah, Muhammadiyah sudah meneguhkan peran pengkhidmatan di bidang lingkungan itu melalui Majelis Lingkungan Hidup untuk pendidikan lingkungan. Di Ortomortom juga ada bidang lingkungan hidup ya dan energi. Lalu di LHKP di tempat saya ada di bidang kajian atau riset sumber daya alam. Jadi Muhammadiyah bukan hanya peran meriset tapi juga membela ketika masyarakat itu menjadi korban dari proyek-proyek yang merusak gitu. Tidak berhenti di sini, kegiatan hari ini akan dilanjutkan dengan pemutaran video dokumenter yang berisi kerusakan alam yang disebabkan ulah tangan manusia. Kegiatan yang kedua dilaksanakan di Pandopo Panti Aisyah, Karanganyar, nanti malam ba'da Isya. Demikian liputan Tip DA News hari ini, sampai berjumpa di liputan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!